Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, keluarga Lin memperoleh kemenangan dari keluarga Wang dan Zhou. Gong Qianzu membangunkan Lin Yan secara paksa. Dia menyuruh Lin Yan dengan cepat untuk memanggil peti hidup dan mati. Lalu Gong Qianzu menarik tangan Lin Yan dan menyeret Lin Yan untuk memasuki peti hidup dan mati bersamanya. Pemandangan di dalam peti hidup dan mati seperti ruang angkasa. Setibanya di sana, Lin Yan menjadi kebingungan di mana dia berada sekarang. Gong Qianzu memberitahukannya bahwa mereka sedang berada di dalam peti hidup dan mati. Lin Yan tidak percaya ada tempat seperti itu di dalam peti hidup dan mati. Lin Yan pun menjadi penasaran kenapa Gong Qianzu membawanya ke situ. Gong Qianzu membawa Lin Yan ke dalam itu untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Karena Lin Yan harus mulai mendapatkan lebih banyak pengalaman bertarung. Lin Yan kembali bertanya dengan malu, apakah dia akan latihan bertarung dengan Gong Qianzu? Gong Qianzu mengiyakan pertanyaan Lin Yan, lalu mengatakan memangnya bagaimana lagi pikiran Lin Yan. Dia sepertinya sedikit salah paham akan Lin Yan. Tapi Lin Yan menganggap kalau level Gong Qianzu terlalu tinggi. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan Gong Qianzu dan itu akan menjadi berat sebelah. Gong Qianzu meminta Lin Yan agar jangan khawatir tentang jarak level kultivasi karena dia berniat akan mengatur levelnya di Pendekar Expert bintang 1. Lin Yan berpikir harusnya dirinya bisa mengalahkan Gong Qianzu jika Gong Qianzu mengatur level kultivasi di Pendekar Expert bintang 1. Karena sekarang levelnya Pendekar Expert bintang 3. Dengan Gong Qianzu menjadi Pendekar Expert bintang 1, Lin Yan menganggap kalau tidak akan ada kejutan yang keluar dari Gong Qianzu. Dengan percaya diri, Lin Yan mengajak Gong Qianzu untuk memulai latihan dan ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Gong Qianzu dengan level kultivasi seperti itu. Ketika mereka memulai latihan, peti hidup dan mati pun tertutup di dalam kamarnya Lin Yan. Belum lama kemudian, Lin Yan tiba-tiba membuka peti hidup dan mati. Dia meminta agar Gong Qianzu membiarkannya beristirahat serta menunda pelatihan tersebut. Namun Gong Qianzu segera menarik kerah baju Lin Yan dan meminta dia kembali ke dalam peti mati karena pelatihan masih belum selesai. 3 jam pun berlalu dengan singkat. Akhirnya Gong Qianzu menyeret Lin Yan keluar dari peti itu. Sekarang dia meminta Lin Yan untuk mulai bermeditasi. Karena bermeditasi setelah bertarung adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan potensi dan bakat. Lalu Gong Qianzu melemparkan Lin Yan ke tempat tidur seperti melempar secarik sampah. Lin Yan sangat kelelahan setelah latih tanding. Dia meminta Gong Qianzu agar membiarkannya untuk beristirahat sebentar. Gong Qianzu lalu menarik kerah bajunya Lin Yan. Dia mengatakan kenapa Lin Yan begitu lembek. Jika Lin Yan lembek seperti itu terus, maka kemungkinan dia tidak akan pernah menjadi pendekar expert yang hebat. Lin Yan berpikir bahwa dia harus melakukannya perlahan dan juga membebaninya dengan banyak informasi sama sekali tidak baik untuknya. Mendengar hal itu, lalu Gong Qianzu menjitak kepala Lin Yan. Gong Qianzu meminta Lin Yan agar berhenti mengeluh. Dia menyuruh Lin Yan agar berlatih teknik pencipta naga biru. Lin Yan langsung saja berkultivasi menuruti perintah dari Gong Qianzu. 1 bulan kemudian, akhirnya Lin Yan mencapai Pendekar Expert bintang 4. Metode pelatihan dari Gong Qianzu memang berhasil. Lalu dia pergi ke aula utama keluarga Lin. Lin Peng menganggap kalau Lin Yan datang pada waktu yang tepat. Di sana sudah ada banyak kotak, dan di dalam semua kotak itu terdapat batu spirit. Ada sekitar 50.000 keping, dan itu adalah hasil penambangan selama sebulan terakhir. Lalu Lin Yan bertanya-tanya karena penasaran mengapa keluarganya bisa menambang batu spirit sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Ayahnya menjelaskan bahwa semua itu karena tambang keluarga Wang dan keluarga Zhou sekarang sudah menjadi milik keluarga Lin. Serta ada banyak orang bergabung dengan mereka sehingga mereka memiliki lebih dari 100 pembantu yang entah dari mana. Ayahnya berpikir jika keluarga Lin ingin memindahkan pasukan ke kota Greensun, maka tentunya harus mulai melakukan persiapan. Dia meminta Lin Yan mengambil semua batu spirit dan menukarkannya di kota Greensun. Lin Yan pun mematuhi permintaan dari ayahnya serta akan pergi waktu itu juga. Namun Su'er rupanya telah menguping pembicaraan mereka berdua sejak awal.
sehingga Su'er meminta untuk ikut dengan Lin Yan ke kota Grinsun. Lin Yan dan Su'er berangkat menaiki kuda menuju kota tersebut. Di perjalanan, Lin Yan sempat berpikir bahwa dia memiliki seseorang untuk dilihat selama perjalanan mereka ke kota Grinsun. Akhirnya mereka sampai di kota Grinsun. Di dekat kamar dagang Golden Cloud, terdapat sebuah pertunjukan permainan yang cukup banyak orang menontonnya. Melihat hal itu, Su'er menjadi ingin nimbrung di kerumunan tersebut. Dia meminta agar Lin Yan pergi duluan dan melakukan pertukaran. Dia beralasan akan pergi berkeliling sekitar sana. Lin Yan menyuruh Su'er agar jangan terlalu jauh bermain. Lin Yan akan mendatangi Su'er ketika urusannya sudah selesai. Lin Yan berpikir kalau adiknya itu selalu menganggap semuanya menarik. Sesampainya di kamar dagang Golden Cloud, dia langsung saja mengatakan ingin menukarkan batu spirit kepada pelayan di sana serta menunjukkan kartu VIP miliknya. Setelah melihat kartu VIP tersebut, pelayan itu bersikap sangat sopan dan meminta agar Lin Yan mengikutinya. Setelah menukarkan semua batu spirit, di tengah jalan kembali dia bertemu dengan Liu Xuan secara tidak sengaja. Liu Xuan langsung menanyakan apakah Lin Yan ke sana untuk membeli lebih banyak barang. Seperti biasa, Lin Yan menjadi tersipu malu atas kecantikan yang dimiliki oleh Liu Xuan. Dia beralasan kepada Liu Xuan bahwa dia berencana akan pergi mengunjungi Liu Xuan setelah dia selesai menukarkan beberapa barang. Kemudian Liu Xuan meminta agar Lin Yan mengikutinya ke dalam suatu ruangan. Dalam ruangan itu, tanpa basa-basi lagi, Lin Yan mengatakan sebenarnya dia ke sana untuk menjual pil pendekar expert lagi. Lin Yan meletakkan 9 pil pendekar di atas meja di dekat mereka duduk. Liu Xuan sangat terkejut melihat ada banyak pil pendekar di depannya. Dia merasa membuat satu pil pendekar expert saja sudah cukup sulit. Liu Xuan tidak percaya jika masternya Lin Yan menghasilkan pil pendekar sebanyak itu. Lin Yan sempat berpikir ingin mencoba membuat pil pendekar sendiri, tetapi dia belum memiliki skill alkemis. Kemudian Liu Xuan memeriksa pil pendekar yang dibawa oleh Lin Yan. Liu Xuan tidak menyangka bahwa semua itu adalah pil pendekar expert dengan kualitas terbaik. Kali ini Lin Yan yang terlebih dahulu menawarkan agar memberinya harga yang sama seperti terakhir kali, yaitu 60.000 pil spirit. Liu Xuan memberitahukan bahwa pil pendekar expert yang Lin Yan berikan kepadanya terakhir kali berharga mencapai 90.000 pil spirit setelah dilelang. Mendengar hal itu membuat Lin Yan sangat terkejut. Pada saat itu, Liu Xuan melelang pil pendekar tanpa mempromosikannya. Jika mereka mempromosikannya, maka akan pasti mendapatkan sekitar 100.000 pil spirit. Hal itu bagus bagi Lin Yan jika dapat mempromosikan pil pendekarnya saat ini. Tapi dia tidak tahu kapan pelelangan berikutnya akan dilaksanakan. Liu Xuan menilai jika Lin Yan datang tepat waktu, karena lelang berikutnya akan diadakan dalam 2 hari. Liu Xuan lalu mengatakan jangan bilang kali ini Lin Yan bahkan tidak bisa menunggu selama 2 hari. Lin Yan berpikir betapa bagusnya kesempatan yang dibilang oleh Liu Xuan. Dalam 2 hari ke depan, 9 pil pendekar expert miliknya akan memiliki tambahan 36.000 pil spirit. Setelah menimbang, Lin Yan pun akan mendengarkan saran dari Liu Xuan. Dia akan menunggu lelang dalam 2 hari. Kemudian Lin Yan pergi serta menemui Su'er. Lin Yan akan memeriksa tempat pembuat eliksir. Dia meminta agar Su'er jangan lupa mengirim seseorang kembali untuk memberitahu ayahnya bahwa mereka akan kembali dalam 2 hari. Su'er mengerti atas maksud dari kakaknya itu. Dalam perjalanan, Lin Yan berpikir tempat pembuatan eliksir tentu mudah untuk ditemukan, karena dia hanya harus pergi ke gedung tertinggi. Di atas balkon gedung yang tertinggi di kota Grinsun, ada Liu Xuan di sana. Liu Xuan tampak sedang melihat pemandangan kota Grinsun sembari menikmati angin sepoi-sepoi. Setibanya di depan pintu gedung yang tinggi, seorang penjaga menyuruh Lin Yan berhenti di tempat dan memintanya menunjukkan identitas. Dengan gugup, Lin Yan mengatakan bahwa dia bukan seorang pemilik eliksir, jadi dia tidak memiliki ID. Penjaga itu kembali bertanya apakah Lin Yan ke situ untuk menjadi pembuat eliksir. Lin Yan menjelaskan bahwa dia hanya ingin melihat apakah dirinya dapat mengaktifkan api spiritual. Mendengar hal itu,
Pelayan kembali menanyakan apakah Linian mempunyai surat rekomendasi untuk mengaktifkan api spiritual. Namun Linian tidak memiliki semua yang diminta oleh penjaga itu. Dia pun menjadi sedikit lesu. Penjaga menyuruh Linian untuk pergi dari sana. Karena tanpa surat rekomendasi, maka mereka tidak bisa membiarkan Linian untuk masuk. Tiba-tiba Liu Xuan muncul dari dalam pintu. Liu Xuan menganggap suatu kebetulan mereka berdua bisa bertemu lagi. Melihat Liu Xuan keluar, dua penjaga itu langsung menunduk memberi hormat sambil memanggilnya Nyonya Liu. Linian sedikit terkejut bertemu dengan Liu Xuan. Dia langsung saja menanyakan apakah saudari Xuan merupakan anggota Liga Pembuat Eliksir. Liu Xuan mengiyakan pertanyaan dari Linian. Lalu dia menanyakan apakah Linian ingin masuk ke dalam gedung pembuat eliksir. Linian pun menjadi bingung mau menjawab apa tentang ajakan dari Liu Xuan. Karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam dan juga tidak mempunyai surat rekomendasi. Kemudian Liu Xuan menegaskan kepada kedua penjaga bahwa Linian adalah temannya. Mulai sekarang, ketika Linian mencoba memasuki Liga Pembuat Eliksir, dia menyuruh agar penjaga itu menyambutnya. Kedua penjaga itu pun langsung patuh dan taat atas perintah Liu Xuan. Mereka langsung saja meminta maaf kepada Linian atas kejadian tadi. Linian meminta agar mereka jangan khawatir tentang kesalahpahaman tadi, karena mereka hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Linian melihat kalau para penjaga sangat menghormati Liu Xuan. Dia pun menebak pasti Liu Xuan tidak lebih rendah dari pembuat eliksir level 3. Setelah basa-basi tentang kesalahpahaman tersebut, Liu Xuan mengajak Linian untuk masuk ke dalam. Sambil berjalan, Linian bertanya-tanya bagaimana bisa anggota kamar dagang Golden Cloud juga bisa menjadi anggota Liga Pembuat Eliksir. Dia pun mengira apakah kedua kekuatan itu memungkinkan orang untuk bergabung dengan keduanya. Liu Xuan menjelaskan kepada Linian bahwa pembuat eliksir terbuka untuk siapa saja. Selama orang itu tidak melakukan apapun yang akan merugikan Liga, maka mereka tidak peduli jika orang tersebut bergabung dengan yang lain. Dan hal itu sama juga seperti Liga Spellcaster. Linian dapat memahami penjelasan Liu Xuan. Baginya hal itu cukup manusiawi. Kemudian Liu Xuan menanyakan apa yang dilakukan Linian di Liga Pembuat Eliksir. Liu Xuan meminta Linian mengatakan sesuatu jika membutuhkan bantuannya. Namun Linian menganggap tidak ada yang penting yang dia lakukan di sana. Dia hanya baru saja mendengar bahwa Liga Pembuat Eliksir memiliki api spiritual. Jadi dia datang ke situ hanya untuk memeriksa hal tersebut. Liu Xuan sedikit terkejut ketika tahu Linian masih belum memiliki api spiritual. Linian pun dengan malu membenarkan hal itu. Sebenarnya masternya Linian yaitu Gong Qianzu bisa membantunya. Tetapi masternya meminta agar Linian harus lebih mandiri memeriksa api spiritual. Liu Xuan menganggap kalau Linian mendapatkan seorang master yang keras. Liu Xuan menyuruh Linian agar mengikutinya, karena dia akan membawa Linian untuk memilih api spiritual. Liu Xuan meminta Linian agar menganggap hal itu sebagai hadiah darinya. Linian sangat senang mendengarnya. Dia sangat berterima kasih kepada Liu Xuan. Setelah cukup lama berjalan, mereka berdua akhirnya sampai di pavilion api spiritual. Ketika Liu Xuan membuka pintu pavilion itu, Linian dapat merasakan ada gelombang panas. Linian mengira kalau gelombang panasnya begitu kuat. Dia bahkan perlu menggunakan energi spiritual untuk melindungi diri sendiri. Sesampainya di dalam, ada banyak api spiritual yang berterbangan di dalam ruangan. Linian yang pertama kali melihat api spiritual menjadi sangat takjub. Tiba-tiba seorang kakek tua datang, menanyakan apa yang dilakukan oleh Xuan kecil di sana pada hari itu. Orang yang menanyakan itu adalah kakek Zeng Changjiang. Liu Xuan mengatakan kepada kakek Zeng, bisakah dia mengunjunginya tanpa harus membawa buah tangan. Namun kakek Zeng tidak mempedulikan basa-basi Liu Xuan. Dia langsung saja menanyakan siapa anak yang dibawa oleh Liu Xuan. Dengan segera, Linian memberikan hormat kepada kakek Zeng dan memperkenalkan dirinya. Liu Xuan memberitahukan bahwa Linian adalah pelanggan terhormat yang dia temui di kamar dagang Golden Cloud.
Linian menjadi salah tingkah disebut seperti itu. Linian meminta agar Li Xuan berhenti mengolok-oloknya karena bagaimana bisa dia menjadi seorang pelanggan terhormat. Kemudian Li Xuan menunjukkan salah satu pil pendekar yang dijual Linian kepadanya. Setelah memeriksanya, kakek Zeng menjadi terkejut dan menilai bahwa itu adalah pil pendekar expert peringkat tertinggi. Kakek Zeng menanyakan kepada Linian, apakah dia membuat 10 pil pendekar expert itu. Tapi Linian hanya tertawa mendengar pertanyaan kakek Zeng. Linian mengatakan bahwa masternya lah yang membuat pil pendekar tersebut. Linian belum cukup kuat untuk melakukannya. Kakek Zeng senantiasa menjadi penasaran siapa masternya Linian. Dia pun bertanya siapa nama dari seorang master tersebut. Namun Linian khawatir dia tidak bisa memberitahu kakek Zeng tentang hal itu, karena masternya telah memberitahu untuk tidak memberitahu siapapun tentangnya. Kakek Zeng pun meminta Linian agar jangan khawatir tentang itu. Dia menghargai maksud dari omongan Linian. Li Xuan langsung saja mengatakan bahwa dia membawa Linian ke sana untuk mengambil api spiritual untuknya. Kakek Zeng menjelaskan kalau Linian dapat memilih apapun yang dia inginkan di 3 tingkat pavilion api spiritual itu. Tingkat pertama adalah yang terbaik. Kakek Zeng ingin melihat level mana yang bisa diperoleh oleh Linian. Lalu Linian berterima kasih banyak kepada kakek Zeng atas kebaikan dan kesempatan yang diberikannya. Linian berpikir tentu saja dia harus memilih api spiritual yang terbaik. Mereka akhirnya menuju ke lantai 3. Hanya ada 10 api spiritual di lantai 3. Kekuatan api spiritual di sana hampir sama. Li Xuan meminta Linian untuk memilih salah satu api spiritual tersebut. Gong Qiansu menyuruh Linian untuk memilih api spiritual yang tepat karena itulah yang terbaik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.